mampu menciptakan teknologi persenjataan di Indonesia. Namun, sayangnya Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap pihak asing. Hal seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan atau diwajarkan begitu saja. Halo semua, selamat datang di channel yang membahas tentang teknologi. Di video kali ini, aku akan membahas teknologi persenjataan yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Memo Tekno. Dalam sejarah peradaban manusia, selalu ada yang namanya konflik dan pertentangan. Kedua hal tersebut seringkali menjadi penyebab adanya peperangan antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Peperangan ini membuat teknologi persenjataan semakin berkembang. Lalu, bagaimana perkembangan teknologi persenjataan di Indonesia? Simak penjelasannya berikut ini. Perkembangan teknologi persenjataan tentunya sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Di setiap zaman, persenjataan yang digunakan untuk berperang akan berbeda-beda. Peradaban manusia yang semakin maju membuat teknologi persenjataan yang juga semakin canggih. Contohnya, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu Perang Dunia. The first to fall under the full weight of Allied military might. Because the Nazi commander Bilk refused to surrender, the city was teknologi-teknologi persenjataan yang digunakan berupa tank, kapal perusak, kapal selam, bom atom, pesawat pengebom, senapan otomatis, dan senapan jarak jauh. Teknologi-teknologi persenjataan ini banyak dikuasai oleh negara industri seperti Jerman, Jepang, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Sedangkan pada periode Perang Dingin, teknologi persenjataan banyak dikuasai oleh Amerika Serikat dan Rusia. Beberapa teknologi persenjataan yang digunakan diantaranya adalah rudal, bom hidrogen, dan lain sebagainya. Total war patterned by the Nazis for all Europe comes at last to Germany. This is the frontier town of Aachen. Sekarang kita masuk ke teknologi persenjataan di Indonesia. Teknologi persenjataan tentunya tidak hanya saat terjadi peperangan saja. Sampai saat ini pun setiap negara selalu berusaha memastikan kalau negaranya memiliki teknologi persenjataan yang bisa melindungi warganya jika suatu saat nanti terjadi perang. Selain untuk meningkatkan kemampuan mekanisme hubungan komandan dan staf komando pengendalian operasi dalam pertempuran, begitu juga dengan Indonesia, teknologi persenjataan yang dimiliki menjadi salah satu kekuatan militer yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejak era kemerdekaan, persenjataan sudah mulai digunakan oleh pihak militer untuk menumpas pemberontakan yang terjadi di beberapa wilayah. latihan ini juga untuk meningkatkan kerjasama antar kecabangan dalam operasi serangan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang Namun, sayangnya Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap pihak asing, terutama dalam hal pengadaan alat utama sistem senjata, atau yang biasa kita kenal dengan alutsista. Sejak kemerdekaan hingga saat ini, alutsista yang dimiliki Indonesia kebanyakan sumbernya berasal dari pihak asing. Dari tahun ke tahun hanya terjadi perubahan sumber alutsista saja. Contohnya dari tahun 1950 sampai 1965, sumber alutsista kebanyakan berasal dari Blok Timur, sedangkan pada tahun 1966 sampai 1998, Blok Barat mulai memberikan pengaruhnya terhadap persenjataan di Indonesia. Peningkatan jumlah dan kualitas itu dinilai penting, terutama karena Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang luas. Pada periode akhir tahun 1999 hingga saat ini, sudah mulai ada peningkatan yang signifikan di industri pertahanan dalam negeri terhadap persenjataan di Indonesia. Namun, dalam hal dependensi alutsista, Indonesia masih cukup bergantung pada teknologi persenjataan asing. Bahkan terjadi peningkatan jumlah variasi senjata beserta negara pemasok senjata tersebut, sehingga menjadikan Indonesia sebagai pasar besar bagi industri persenjataan luar negeri. Hal seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan atau diwajarkan begitu saja. Indonesia harus bisa mengupayakan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Alutsista TNI terdiri berbagai macam, mulai darat, udara, dan air yang digunakan 3 matra yakni TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Sebenarnya industri pertahanan di Indonesia pernah bangkit saat B.J. Habibie yang kala itu memiliki jabatan sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, mencetus rencana progresif bagi industri pertahanan. Saat ini industri pertahanan di Indonesia sudah mulai bangkit dan diharapkan mampu menciptakan teknologi persenjataan di Indonesia dengan kualitas yang tidak kalah dengan persenjataan dari pihak asing. Sejauh ini Indonesia termasuk negara dengan kekuatan militer disegani di dunia.
Menurut lembaga Global Firepower, saat ini kekuatan militer Indonesia di peringkat 16 negara-negara dunia. Oke, cukup sekian video kali ini. Gimana nih pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah ya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.